Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para santri dan musyrif pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan taklim kita pagi hari ini, kembali kita merujuk kepada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang berisi hadis-hadis tentang bagaimana detail-detail kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab karya Imam Tirmidzi ini merangkum 400 hadis yang menceritakan tentang bagaimana detail kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa ketika kita mencontoh setiap detail kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pahala yang akan kita dapatkan pun akan semakin besar. Di masa para sahabat sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra dari Sayyidina Umar bin Khattab yaitu Abdullah bin Umar, beliau adalah termasuk sahabat yang paling serius mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai diriwayatkan bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar yang begitu besar kecintaannya kepada baginda Nabi seperti sahabat-sahabat lain, melakukan sholat sunnah 2 rakaat di setiap tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seumpamanya Sayyidina Abdullah bin Umar ketika beliau sedang berjalan melewati sebuah pohon umpamanya, lalu kemudian beliau tahu bahwa Nabi pernah duduk di situ, bahwa Nabi pernah beristirahat di situ, maka kemudian Abdullah bin Umar pun sholat sunnah 2 rakaat di tempat itu karena kecintaan beliau, karena kerinduan beliau kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, tentang figur dan sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini kita masuk pada bab ma jaa fi imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang menjelaskan seperti apa imamah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, imamah ini adalah kain yang dipakai di atas kepala. Jadi kain panjang kemudian diputar-putar, disusun sedemikian rupa sehingga menjadi perhiasan di kepala. Jamaah rahimakumullah, dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, beliau berkata, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa alaihi imamatun sauda.
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota suci Makkah pada hari pembebasan kota suci Makkah atau Yaumul Fath, dan beliau mengenakan imamah sauda. Mengenakan imamah sauda. Mengenakan imamah berwarna hitam. Kemudian dari ayah Huraith, beliau meriwayatkan ra'aitu ala ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamatan sauda. Aku melihat di atas kepala Nabi beliau memakai imamah berwarna hitam. Jadi sekali lagi, imamah ini adalah kain panjang yang kemudian diikatkan di atas kepala dengan bentuk yang rapi sehingga menjadi perhiasan di atas kepala. Kemudian jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh ayah dari Huraith, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataban nasa wa alaihi imamatun sauda. Bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah sedangkan beliau memakai imamah berwarna hitam. Jadi dari 3 hadis ini kita bisa mengetahui bahwa imamah Nabi itu berwarna hitam. Lalu kemudian dari Abdullah bin Umar diriwayatkan, jamaah rahimakumullah, cara Nabi memakai imamah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tamma sadala imamatahu baina katifaihi. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika memakai imamah, maka beliau menjulurkan ujung dari imamah tersebut di antara kedua bahunya. Jadi seperti ada ekornya imamah itu. Ya, dijulurkan di antara kedua bahunya. Kemudian jamaah rahimakumullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataban nasa wa alaihi imamatun dusama. Jamaah rahimakumullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah dengan mengenakan imamah seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ini, dusama. Dusama ini artinya al-mutalattakhah bidusumati sya'rihi minat taib. Artinya itu imamah beliau ujungnya itu terkena semacam lemak dari wewangian yang beliau pakai. Jadi ada bekas wewangian yang beliau pakai. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, dari hadis-hadis ini kita bisa mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW mengenakan imamah dan imamahnya berwarna hitam. Namun dalam riwayat Aisyah disebutkan bahwa beliau juga memakai imamah yang berwarna kuning. Jadi ada hitam dan juga ada yang berwarna kuning. Kemudian jamaah rahimakumullah, kalau ini imamah Nabi, maka kemudian kita akan lihat bagaimana cara jalannya Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadis yang menggambarkan cara jalan beliau. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah meriwayatkan, "Ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak melihat sesuatu yang lebih indah dari baginda Nabi. Ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhi. Seolah-olah matahari itu berjalan di wajah beliau. Wala ra'aitu ahadan asra'a fi masyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak melihat seseorang yang jalannya lebih cepat dari baginda Nabi. Ka'annamal ardu tutwa lahu. Seolah-olah bumi ini dilipat untuknya. Inna lanajhad anfusana wa annahu la ghairu muktarith. Sesungguhnya kami kalau ingin mengikuti jalan Nabi, kami betul-betul keletihan. Kami betul-betul merasa capek. Seperti itu kira-kira gambaran Abu Hurairah tentang jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kana Ali idza wasafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sayyidina Ali jika menggambarkan tentang Nabi, beliau berkata, kana idza masya taqla ka'annama yanhattu min sababi. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan, maka beliau berjalan seperti sedang berjalan di tempat yang menurun. Seperti di tempat yang menurun. Jadi beliau agak
miring ke depan. Kalau berjalan itu bagian kepalanya, bagian atasnya miring ke depan, lalu kemudian jalannya cepat. Nah, inilah cara berjalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab artinya itu adalah munhadir. Munhadir. Jadi dijelaskan di dalam kitab yang lain, di antaranya dalam bab Al-Manaqib disebutkan, jamaah rahimakumullah, bahwa cara jalan Nabi itu yamilu ila amamih liyarfa'a rijlahu minal ardi bikulliyatih. Beliau berjalan itu condong ke depan, kemudian kakinya seluruhnya diangkat supaya bisa berjalan dengan cepat. Wasabab al-munhadir, tempat yang menurun. Jadi Nabi kalau berjalan itu seperti orang yang berjalan di tempat yang menurun. Dan kita bisa bayangkan kalau orang berjalan di tempat menurun, pasti jalannya lebih cepat dari tempat yang datar. Nah, inilah jamaah rahimakumullah bagaimana gambaran dari cara berjalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, dalam bab yang lain disebutkan bahwa seperti yang diriwayatkan Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthirul qina ka'anna thawbahu thawbu zayyatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seringkali memakai atau menggunakan qina. Qina itu artinya adalah, jamaah rahimakumullah, potongan kain yang diletakkan di bagian tertentu, di bagian bawah rambut. Fungsinya itu adalah untuk menyerap minyak yang menetes dari rambut yang sedang dirapihkan. Jadi sudah kita bahas terlebih dahulu bahwa Rasulullah itu rambutnya sangat rapi. Rasulullah itu memberi minyak pada rambutnya, minyak yang alami. Dan kemudian jamaah rahimakumullah, terkadang ada bekas minyak yang menetes dari rambut beliau. Nah, ini kemudian beliau memakai qina ya, supaya tidak mengenai bagian-bagian pakaian lainnya. Beliau meletakkan qina di atas tengkuknya, kemudian minyak-minyak ini pun menetes di situ. Sehingga qina itu seolah-olah adalah baju yang direndam di atas, yang direndam di dalam minyak. Nah, ini menggambarkan betapa rapihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau kita berpenampilan rapi dengan niat mengikuti Nabi, maka itu adalah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali selama ini kita berpakaian rapi. Saya sudah berpakaian rapi, tetapi masalahnya, apakah niat kita berpenampilan rapi itu ada niat mengikuti Nabi atau sekedar style, sekedar gaya hidup atau cara hidup kita saja? Nah, jamaah rahimakumullah, kalau seandainya kita berpenampilan rapi, kita niatkan karena mengikuti Nabi, maka itu jamaah rahimakumullah adalah penampilan kita yang paling diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali kita berpenampilan rapi, maka niatkan kita ini teringat baginda Nabi yang selalu menjaga kerapihan penampilan beliau. Baik dari segi pakaian yang menutup aurat yang syar'i, maupun kemudian sisiran rambutnya yang diberi minyak. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sudahlah sosoknya itu indah. Wajah beliau seperti matahari yang berjalan. Lalu jamaah rahimakumullah, berpenampilan sangat rapi. Maka keindahan apalagi yang mampu mengalahkan keindahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan bagaimana keindahan sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi cara jalan Nabi, maka sekarang cara duduk Nabi. Jadi cara duduk Nabi saja diriwayatkan secara detail oleh para sahabat yang mulia. Dan tidak mungkin seseorang menceritakan cara duduk orang lain kalau kecintaannya tidak besar, kalau kecintaannya tidak meluap-luap. Nah, jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita ikuti beberapa hadis yang menceritakan tentang cara duduk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Qilah binti Mukhrimah, bahwasanya beliau meriwayatkan, ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idul qurfusa. Jamaah rahimakumullah, seorang wanita yang bernama Qilah
melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid wa huwa qa'idul qurfusa. Nah, ini cara duduk pertama Nabi yang disebut dengan qurfusa. Bagaimana qurfusa itu? Jamaah rahimakumullah, duduk qurfusa itu adalah duduk dengan mengangkat kedua kaki dan kemudian kedua kakinya diangkat, ditegakkan, lalu kemudian ditahan dengan kedua tangan yang digabungkan di bagian depannya. Nah, jadi duduk, kemudian jamaah rahimakumullah, kaki diangkat dua-duanya, lalu kemudian kedua tangan kita menahan kaki tersebut. Tetapi sambil jamaah rahimakumullah digabungkan atau disatukan tangan kita itu. Ini yang disebut dengan qurfusa, duduk qurfusa. Jadi duduk sambil menahan kedua kaki yang diangkat dengan kedua tangan kita. Ini yang diriwayatkan dari Qilah bint Makhramah. Kemudian jamaah rahimakumullah, falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhasyi' fil jilsah fa ur'idtu minal faraq. Aku melihat Rasulullah begitu tenang duduk qurfusanya sehingga aku merasa khawatir, merasa panik apa yang menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking tenangnya Nabi duduk dalam posisi qurfusa itu, maka Qilah ini menjadi khawatir apa yang sedang menimpa Nabi. Khawatir apakah Nabi sakit, khawatir apakah terjadi sesuatu, ada yang dirasakan oleh Nabi dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya tidak ada. Namun jamaah rahimakumullah, kita bisa melihat bahwa Nabi Muhammad SAW begitu tenangnya ketika duduk dalam posisi qurfusa. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada lagi cara duduk yang lain, yaitu ihtiba. Duduk ihtiba ini adalah duduk Nabi yang mirip dengan qurfusa, hanya saja perbedaannya, kalau qurfusa tidak bersandar, kalau ihtiba bersandar. Jadi posisi qurfusa kemudian dia bersandar di tiang umpamanya, atau bersandar di dinding. Nah, ini disebut dengan ihtiba. Posisi duduknya sama, namun yang membedakan adalah bersandar atau tidak. Jadi ada dua yang baru kita bahas, yaitu qurfusa dan kemudian ihtiba. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada lagi cara duduk Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan iq'a. Duduk iq'a ini adalah duduk dengan bersandar atau bertumpu pada kedua lutut. Kemudian kedua telapak kaki ditegakkan. Dan kita duduk di atas kedua tumit kita. Lalu seluruh jari-jari kaki kita tekuk. Seperti itu. Jadi sekali lagi, duduk iq'a itu duduk bertumpu pada lutut. Kemudian kedua telapak kaki ditegakkan dengan jari-jari ditekuk semuanya, ditekuk habis semuanya. Lalu kemudian kita duduk di atas kedua lutut kita. Sambil kedua telapak kaki ini dirapatkan. Nah, ini yang disebut dengan duduk iq'a. Jadi duduk Nabi ini punya nama-namanya. Ada qurfusa, ada ihtiba, ada juga iq'a. Nah, jamaah rahimakumullah, duduk iq'a ini adalah salah satu cara duduk yang disunnahkan ketika kita memakan kudapan. Karena di dalam hadis diriwayatkan bahwa Nabi besar Muhammad SAW memakan kurma sambil duduk iq'a. Memakan kurma sambil duduk iq'a. Jadi ketika Nabi makan, itu diriwayatkan ada 3 cara duduk Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi makan, yang pertama adalah duduk iq'a. Ya, duduk seperti yang saya sebutkan tadi, lututnya menyentuh lantai, kemudian kita duduk di atas kedua tumit kita, di mana telapak kaki kita itu ditegakkan dan kemudian seluruh jari-jari kaki kita itu ditekuk habis. Nah, ini yang disebut dengan duduk iq'a. Rasulullah seringkali duduk seperti ini ketika beliau memakan buah kurma. Lalu kemudian duduk yang kedua
ketika Nabi makan, yaitu adalah duduk dengan kedua telapak kaki tidak ditegakkan, tetapi kita duduk bertumpu pada punggung telapak kaki. Jadi kita duduk bertumpu pada telapak kaki kita. Telapak kaki kita tidak ditegakkan. Justru telapak kaki kita itu direbahkan dan kita menduduki keduanya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jamaah rahimakumullah, seperti posisi dalam sholat, namun kalau sholat itu kan kaki kirinya ada yang masuk ke kanan, kemudian kaki kanannya ditegakkan. Kalau ini tidak, kita duduk di atas dua telapak kaki kita yang kita rebahkan. Nah, seperti itu jamaah rahimakumullah ketika Nabi sedang makan. Lalu cara duduk Nabi ketika makan juga yang ketiga, yaitu jamaah rahimakumullah, Nabi kalau makan duduknya di atas kaki kiri. Sedangkan kaki kanan beliau ditegakkan. Jadi ketika beliau makan, duduk di atas kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan. Begitulah cara makan Nabi Muhammad SAW dan duduknya. Kita bisa lihat jamaah rahimakumullah betapa detailnya diriwayatkan bahkan tentang cara duduk Nabi ketika makan. Jadi secara umum, cara duduk Nabi ini banyak sekali. Yang sudah saya sebutkan adalah kurfusa, ihtiba, lalu kemudian jamaah rahimakumullah duduk iq'a. Ini 3. Ditambah lagi dengan duduk di atas kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan. Sudah 4. Lalu kemudian duduk bertumpu pada kedua lutut dan punggung telapak kaki. Artinya kita duduk di atas telapak kaki kita. Ya, di atas telapak kaki kita. Ini sudah 5. Ditambah lagi dengan jamaah rahimakumullah duduk tawarruk dan duduk iftirash pada saat kita sholat. Ini sudah 7. Jadi jamaah rahimakumullah, cara duduk Nabi diriwayatkan di dalam hadis-hadis dengan sanad yang sahih. Dan ketika kita ikuti itu semua, bukan hanya kita duduk, tetapi juga kita akan mendapatkan pahala ketika duduk kita niatkan mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang ke-8 cara duduk Nabi itu adalah tarabbu'. Tarabbu' ini lebih mudah menjelaskannya, yaitu duduk bersilah. Jadi jamaah rahimakumullah, 8 cara duduk Nabi ini diriwayatkan oleh para sahabat, dan ini semua diriwayatkan, diceritakan dengan penuh antusias oleh para sahabat kepada murid-muridnya para tabi'in. Kemudian diceritakan oleh para tabi'in kepada murid-muridnya para tabi'in dengan penuh antusias, sehingga akhirnya 8 cara duduk Nabi besar Muhammad SAW ini sampai kepada kita yang kehidupan kita ini terpaut 1400 tahun dari masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kalaulah bukan karena cinta yang begitu besar, maka rasanya mustahil cara duduk baginda Nabi bisa sampai kepada kita yang kehidupan kita, masanya, waktunya dan zamannya terpaut 14 abad lamanya. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan ta'lim Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, dengan ta'lim yang membahas tentang keindahan figur dan sosok baginda Nabi, kita bisa merasakan cinta kita kepada Nabi bertambah dan kerinduan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW bertambah. Dan jamaah rahimakumullah, hati yang ada di dalamnya cinta kepada baginda Nabi dan rindu kepada baginda Nabi mustahil akan dijilat atau akan dimakan oleh api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Barakallah.